Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengumumkan hasil dari rapat pada hari ini tanggal 15 Maret 2020 tentang menindaklanjuti surat edaran Bupati Bekasi nomor 420/25/Dinkes/2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Dengan ini kami menginstruksikan beberapa hal kepada seluruh staf, guru, murid, dan wali murid di lembaga dan yayasan As-Siddiqiyah agar memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memintalah perlindungan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit termasuk COVID-19. Dalilnya, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah Maha penyayang di antara para penyayang. Al-Quran surat Yusuf ayat 64. Dalam hadis, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yaumin wa masain kulli lailatin. Tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dan setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Membaca doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim thalatha marrat, 3 kali. Illa lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada apapun yang membahayakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kita menginstruksikan kepada seluruh wali murid dan guru dan anak murid untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim untuk menghindari virus COVID-19. Kemudian yang kedua, berikhtiar. Kami menginstruksikan berikhtiar dan berusaha untuk menghindari penyakit tersebut seperti memperbanyak wudu dan mencuci tangan. Dalilnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam barakatut tu'amil wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkah makanan adalah dengan berwudu. Sebelum makan dan setelah makan dianjurkan berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berwudu supaya menghindari segala penyakit, bakteri maupun virus, dan termasuk juga virus corona yang sekarang menjangkit seluruh dunia. Yang ketiga, bertawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Artinya kita harus bertawakal kepada Allah. Jangan takut dengan virus, tetapi takutlah dengan pencipta virus tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Kemudian yang keempat, yakinilah bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan. Artinya kita yakini bahwa Allah itu maha menyembuhkan hamba-hambanya. Dalilnya, innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad dawa fatadawau. Sesungguhnya Allah ketika menciptakan sebuah penyakit, maka ia menciptakan penyembuhannya, maka berobatlah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang terakhir, kami menginstruksikan semua guru, staf dan yayasan dan juga wali murid dan murid untuk bersabar dan mendapatkan pahala seperti syahid. Apabila dari kelompok kita atau orang-orang kita terdekat yang terkena penyakit, maka kita harus bersabar, dan itu ketika meninggal dalam keadaan membawa
penyakit corona akan mendapatkan pahala mati syahid. Dalilnya, falaisa min abdin yaqau ta'un fayamkuthu fi baladihi. Tidak ada seorang hamba yang terkena penyakit taun atau wabah penyakit lalu ia tetap tinggal di negerinya sambil bersabar. Ya, fi baladihi sabiran, sambil bersabar, ya'lamu annahu lam yusibahu illa ma kataballah, dan yakinilah bahwa semua musibah itu datangnya dari Allah, illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Apabila dia meninggal dalam kesabaran dan keyakinan bahwa semuanya datang dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala meninggal dalam keadaan syahid. Hadirin pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kami mengumumkan hasil rapat pada hari ini, hari Ahad tanggal 15 Maret 2020 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, terkait dengan pembelajaran di Yayasan As-Siddiqiyah sebagai berikut ini. Yang pertama, tentang kegiatan belajar mengajar RA mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2020 ya. Semua kegiatan belajar mengajar di RA As-Siddiqiyah diliburkan ya. Kemudian di SDIT, lembaga SDIT hari Senin tanggal 16 Maret 2020 tetap masuk untuk mengikuti ujian terakhir PTS ya. Kemudian hari Selasanya tanggal 17 Maret 2020 diliburkan sampai tanggal 29 Maret 2020. Jadi RA dan SDIT diliburkannya sampai tanggal 29 Maret 2020. Begitupun dengan Taman Pendidikan Al-Quran TPQ diliburkan mulai hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Sedangkan Pondok Pesantren As-Siddiqiyah yang diikuti oleh kelas 6 SDIT As-Siddiqiyah tetap masuk nanti sore hari Ahad tanggal 15 Maret tetap masuk seperti biasa untuk mengikuti ujian PTS di hari Senin dan tryout di hari Selasa sampai hari Jumat. Setelah tryout nanti ada pengumuman kembali tentang Ponpes As-Siddiqiyah. Kemudian tentang pembelajaran di RA As-Siddiqiyah, pembelajaran wali murid wajib mengirimkan video, yaitu video membaca Iqra dan membaca bahasa Indonesia, dikirimkan ke grup ya lembaga atau ke grup kelasnya masing-masing. Ya, itu nanti akan menjadi penilaian oleh guru, karena semua guru di As-Siddiqiyah hari Senin masuk terus, tidak libur. Jadi guru-guru masuk terus. Kemudian di SDIT, lembaga SDIT, pembelajaran akan diliburkan hari Selasa dan diumumkannya bagaimana metode pembelajaran di rumah pada hari Senin akan diumumkan, karena hari Senin tetap masuk dan nanti akan diumumkan di hari Senin agar hari Selasa bisa belajar di rumah masing-masing. Sementara TPQ semuanya santrinya diliburkan. As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi SDIT kelas 1 sampai kelas 6 yang hari Senin besok masuk, dan begitupun dengan seluruh staf Dewan Guru yang masuk juga, kami akan mengadakan kegiatan. Yang pertama, ketika masuk ke lingkungan sekolah, anak diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, nanti ada petugas ya, cek suhu tubuh. Nanti sebelum masuk akan dicek dulu suhu tubuhnya, kemudian siswa akan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Kemudian setelah itu anak diwajibkan untuk berwudu seperti wudunya orang yang hendak sholat. Ya, kemudian setelah itu anak-anak duduk bersama, kita akan berdoa kepada Allah dengan membaca zikir Ratibul Hadad untuk kesembuhan bangsa Indonesia dan secara menyeluruh di dunia ini, supaya kita semua terhindar dari virus corona tersebut. Kemudian setelah itu
kita setelah Ratibul Hadar kita akan mengadakan sholat duha bersama, kemudian dilanjutkan dengan kunut nazilah, minta kepada Allah dijauhkan dari segala penyakit maupun mara bahaya. Kemudian setelah itu belajar seperti biasa, ujian untuk SDIT, dan pulang seperti biasa jam 11 siang. Kemudian insya Allah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu tanggal 28 Maret 2020 setelah libur panjang tersebut ya, kami akan mengumumkan lagi bagaimana keputusan selanjutnya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami semua kepala lembaga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh wali murid dan juga para staf dewan guru semuanya dihindari dari penyakit ini, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menurunkan obatnya sehingga kita tidak merasa ketakutan. Dan demi Allah, demi Rasulullah, kita hanya mengikuti instruksi dari Bupati Bekasi, dan sesungguhnya kami di Yayasan As-Siddiqiyah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami hanya mengikuti instruksi dari Bupati Bekasi saja. Demikian press release yang kami sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, walida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.